Ada nggak sih hal yang lu sesalin dan lu kayaknya pengen pengen balik ke belakang gitu? Kayaknya kalau aku tahu bahwa kebermanfaatan dari apa yang aku pelajarin kuliah sebesar itu, kayaknya aku pengen ngulang pelajarannya satu-satu lagi deh. Halo, aku Wildan, aku alumni School of Design Binus University. Dari kecil memang sudah terpapar yang namanya ilustrasi, menggambar, dan lain-lain. Dari situ-situ tuh yang akhirnya entah kenapa jadinya kita jadi suka sama yang menggambar gitu. Singkat ceritanya mikir gitu, dari skill yang aku punya ini akan dilanjutkan kemana, yang paling bisa nge-unlock potensial aku sebagai ilustrator saat itu gitu. Kayaknya yang akan cocok buat aku tuh di media. Kalau diingat-ingat lagi sih sebenarnya salah satu motivasinya adalah pengen coba untuk bikin sesuatu yang sangat niat banget gitu, sampai orang tuh kok lu bisa bikin seniat itu gitu kan. Dari situ tuh yang sebenarnya coba aku lakuin di proses itu. Aku ingat banget dosennya tuh Budria, kalau nggak salah Budria juga yang ngasih nilai aku C, terus juga Budria juga yang pada akhirnya ngasih nilai aku A. Itu juga jadi turning point aku dalam karir sih. Makanya ketika aku datang ke Kapita Selekta ke anak-anak yang misalnya masih di bawah aku atau yang masih aktivitas kuliah, hal pertama yang aku bilang adalah kerjain setiap mata kuliahnya itu bener-bener niat deh gitu, karena kita nggak tahu project yang kita lakuin di kuliah itu akan bawa kita kemana gitu. Dan mungkin kalau misalnya pelajaran tipografi ini yang bikin editorial ini nggak make it dan nggak masuk buku, mungkin juga entitas yang aku bangun sekarang juga nggak ada gitu kan. Ya make it semaksimal mungkin gitu, jangan sampai kayak doingnya setengah-setengah, pasti itu kan jadi wasting a lot of things gitu di prosesnya. Pada akhirnya sebenarnya kita belajar dari our experience juga kan gitu. Makanya kebanyakan yang aku lakukan ketika di satu company itu untuk nge-observe apa yang mereka lakuin gitu. Oh ternyata ketika nge-manage sebuah ekspektasi dari klien tuh kayak gini. Oh ketika kita nge-manage sebuah project tuh harus kayak gini. Terus gimana caranya kita nge-define project yang bagus tuh seperti apa. Nah itu tuh bener-bener di breakdown semua tuh kan sama-sama kita. Akhirnya ya kita coba untuk bikin satu positioning yang menarik gitu kan. Ternyata ada loophole di dalam situ yang dimana kayak klien tuh sebenarnya udah ngerti tentang desain gitu. Sense dia terhadap sesuatu yang menarik dan bagus tuh udah ada gitu sebenarnya, tapi gimana caranya kita bikin relevan sama bisnis mereka gitu. Ya itu yang sebenarnya mereka cari kan gitu. Makanya dari situ kayak wah ini ada formula menarik nih yang sebenarnya ngejawab semuanya. Akhirnya kita ngelakuin itulah untuk ngegabungin antara strategi and design. Nah dari situ merasa ilmunya sudah cukup, akhirnya decide untuk bikin entitas atau company sendiri. Aku pengen banget jadi desainer yang bisa kasih kebermanfaatan buat orang lain. Itu jadi salah satu komitmen kita lah untuk gimana caranya kita bisa bikin dunia lebih baik tapi lewat profesi kita. Sebenarnya kalau misalnya dari sisi journey ataupun milestone aku sebagai desainer terus tiba-tiba bikin entitas, salah satu turning point bisnis ini make it atau enggak tuh di project CAF gitu kan. Karena sebenarnya it's also my first time juga di project CAF itu kita developing own typeface, jadi si brandnya nge-owning typeface sendiri. Terus misalnya kita coba untuk bikin sesuatu brand guideline yang sangat komprehensif gitu, dan ini sebenarnya juga my first time juga untuk developing itu gitu kan. Wah kita dapat hambatan nih, wah kita dapat keterbatasan nih. Sebenarnya hal itu tuh yang bikin kita kreatif gitu. Kan banyak yang bilang creativity only happens di creative industry. Menurut aku nggak sama sekali. Di hidup kita pun kita suka bersinggungan dengan itu. Kalau aku sih ngerasa creativity the way of life aja gitu. Kita pasti akan bersinggungan sama problem kan, dan creativity itu salah satu cara untuk nyelesain itu. Kita nggak tahu setiap apa yang kita pelajarin akan bawa kita kemana gitu. Makanya yang paling penting kita lakukan adalah do maksimal as we can aja di setiap prosesnya. Jangan khawatir endingnya seperti apa, karena menurut aku sebuah ending tuh reflect balik dari sebuah proses ceritanya kan. Ya semisal mungkin kayak ada di satu momen kita pasti akan menghadapi namanya kebosanan gitu kan, apalagi melakukan ini bertahun-tahun gitu. Ngebayangin untuk menghadapi rutinitas yang selalu terjadi itu pasti juga agak mengkhawatirkan buat kita kan. Sebenarnya pekerjaan kreatif itu resiko paling besarnya salah satunya adalah burnout kan, lelah, kita nggak bisa mikir kayak art block gitu-gitu kan sebenarnya udah sign of burnout. Dan kalau misal dilanjutin ke selanjutnya tuh pasti akan lebih parah lagi untuk kesehatan mental kita. Makanya yang sebenarnya kita lakuin adalah stop gitu dan coba untuk pivoting ke aktivitas lain gitu. Kalau kita mau kalau misalnya kita mau terus maju, yang kita lakukan bukan hanya terus-terusan maju gitu, tapi lebih ke arah adalah untuk rehat sebentar gitu, istirahat, terus refresh your mind dengan aktivitas yang lain gitu. Karena
profesi kita kan emang meres otak banget kan. Kalau misalnya kita bisa ngeluarin tenaga 100%, aku berharap aku bisa ngeluarin tenaga 110%.